Aduh. Kakak, kenapa saya lihat dari tadi kakak keluar masuk kamar mandi terus? Kakak sebenarnya sakit apa? Tidak tahu juga ini, Dik. Dari tadi nih kakak BAB terus. Tadi malam juga badan kakak lemas dan batuk-batuk kakak juga tidak sembuh-sembuh. Kalau begitu kak, lebih baik kita pergi ke rumah sakit saja untuk mengetahui lebih jelasnya sebelum terlambat. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Iya, baik dok. Oh iya, boleh tahu nama ibu siapa dan apa masalah ibu yang ibu rasakan saat ini? Nama saya Risma dok. Kemarin saya mengalami diare, batuk, demam yang berkepanjangan. Saya sudah minum obat tapi tidak kunjung sembuh dok. Oh iya bu, boleh tahu riwayat penyakit yang ibu alami dulu? Dulu dok, saya punya penyakit, tapi kalau saya sudah minum obat, pasti sembuh nih dok. Tapi barusan saya ini sakit, saya sudah minum obat tapi tidak sembuh-sembuh dok. Saya ingin memberitahu dok, tahun lalu mantan suami saya terkena penyakit HIV. Jadi apakah saya ini juga terjangkit HIV dok? Saya merasa khawatir, apalagi saya sedang mengandung. Oh begitu bu, berdasarkan cerita yang ibu katakan, saya menyarankan untuk melakukan tes laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan diagnosanya. Tapi tes ini tidak dipaksakan. Jika ibu tidak bersedia, maka tes ini tidak kita lakukan. Saya bersedia. Baik, silahkan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Nanti akan diantarkan oleh perawat satu. Perawat, tolong antarkan ibu ini ke laboratorium untuk dilakukan tes darah. Iya dok, mari bu ikuti saya. Baiklah bu, kita sudah melakukan pemeriksaan. Besok ibu bisa kembali lagi ke sini untuk mengetahui hasil lab yang telah kita lakukan. Itu, saya permisi pulang dulu. Apakah hasil lab kemarin sudah keluar ya dok? Iya bu, jadi begini bu, setelah saya baca hasil lab ini menunjukkan bahwa ibu positif HIV. Dokter pasti bohong kan? Masa saya kena HIV dok? Kalau ibu tidak percaya, ibu bisa melihat hasil labnya sendiri. Jadi bagaimana kehidupan saya ke depannya dok? Apalagi ini saya sedang mengandung 6 bulan. Saya merasa takut nanti terjadi apa-apa sama kandungan saya dok. Ibu tenang saja, yang penting ibu mengetahui dan mengikuti program pencegahan penularan kepada bayi ibu seperti mengikuti terapi ARV. Jika saya mengikuti terapi dan meminum obat yang dokter berikan, apakah itu akan berpengaruh pada janinnya dalam kandungan saya dok? Insya Allah tidak akan berpengaruh bu. Dengan pengobatan ARV yang teratur dan perawatan yang baik, bayi ibu dapat lahir bebas dari penyakit HIV/AIDS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Terima kasih sus. Begini sus, kedatangan saya kemari untuk melakukan konseling mengenai penyakit yang saya derita ini. Sus, Baiklah ibu, sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu, Dik.
Perkenalkan, nama saya Perawat Ismayanti. Di sini saya bertugas sebagai konselor. Tahu nama ibu siapa? Saya Risma sus. Baiklah ibu, apakah saya boleh mengetahui permasalahan apa yang ibu alami sekarang ini? Ibu tidak usah sungkan, karena saya akan merahasiakan apa yang ibu alami. Begini sus, 1 tahun yang lalu pada saat suami saya meninggal, dokter mengatakan bahwa suami saya ini terkena penyakit HIV sus. Saya pada saat itu shock dan juga saya sangat khawatir bagaimana kehidupan saya ke depannya. Terus apalagi ini saya sedang mengandung 6 bulan dok, takutnya nanti penyakitnya tuh menular ke anak saya. Ibu, apakah ibu sendiri sudah mengetahui apa itu HIV? Belum sus. Baiklah, kalau begitu saya akan membahas satu persatu terkait penyakit HIV yang ibu alami sekarang ini. Mulai dari apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, penyebabnya apa, serta cara mencegah agar bayi ibu tidak terkena HIV/AIDS ini. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia menerima penjelasan dari saya? Penjelasan ini tidak lama, hanya sekitar 30 menit. Oh iya, boleh sus. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS. Jadi, HIV itu ialah virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala dari penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Adapun penyebab mengapa seseorang bisa terkena HIV/AIDS diantaranya hubungan seks bebas, di mana hubungan ini terjadi jika berhubungan dengan seseorang yang menderita HIV/AIDS. Jika penderita HIV/AIDS berhubungan dengan orang yang sehat, maka HIV/AIDS dapat ia tularkan. Kemudian, ibu hamil yang menderita HIV/AIDS juga dapat ditularkan ke bayinya, di mana sirkulasi darah ke janin dan sirkulasi darah dipisahkan oleh beberapa lapis sel yang terdapat di plasenta. Plasenta justru melindungi janin dari infeksi HIV. Akan tetapi, jika terjadi peradangan, infeksi ataupun kerusakan pada plasenta, maka HIV bisa menembus ke plasenta sehingga terjadi penularan HIV dari ibu ke anak. Selain itu, penularan ini dapat terjadi pada saat persalinan dan pada saat menyusui. Berarti bayi yang saya kandung ini sus mutlak tidak terkena penyakit HIV/AIDS ini ya sus? Iya, betul sekali. Apalagi jika ibu mengikuti rangkaian pencegahan HIV, maka risiko penularannya sangat kecil. Penyebab penularan HIV/AIDS yang lainnya yaitu berbagi jarum suntik dengan penderita HIV/AIDS. Kemudian penularan juga dapat terjadi pada penerima donor darah. Bagaimana ibu? Apakah sampai di sini ibu paham? Oh begitu ya sus. Terus bagaimana dengan pencegahan yang dapat saya lakukan agar bayi saya ini tidak tertular penyakit HIV/AIDS ini sus? Jadi pencegahan yang dapat ibu lakukan agar bayi ibu tidak tertular HIV diantaranya sesuai dengan kebijakan PPIA, yaitu dengan pengobatan ARV yang teratur dan perawatan yang baik, sehingga ibu dengan HIV dapat melahirkan anak yang terbebas dari HIV. Begitu ya sus. Baiklah, saya akan mengikuti program pengobatan yang ada agar bayi saya ini terbebas dari penyakit ini. Alhamdulillah ibu sudah paham dan mau mengikuti program pencegahan yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Oh iya, baik sus, terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya sus. Assalamualaikum. Iya ibu, waalaikumsalam.